Monggo Ibu, sekarang selanjutnya kita akan bermain tentang cerita bergambar Bu ya. Nah, monggo, ini nanti akan dibagi beberapa kelompok Bu ya. Setiap kelompok nanti akan terdiri dari 5 orang. Ini ada 3 Bu, ada 3 cerita bergambar. Monggo dikelompokkan. Kelompoknya Bu Susi maksud saya. Kelompoknya Bu Susi 5 orang. Kebetulan ini pas 15 orang gitu pesertanya gitu. Ya, kebetulan banget ya Bu. Kelompoknya Bu Susi nih sampai ke arah kanan 5 orang. Setelah yang keenam itu Ibu Lia, okay. Ibu Lia ke kanan juga 5 orang. Bu Heni kanan 5 orang juga. Ya, monggo dikelompokkan. Kelompoknya nanti akan saya bagikan tentang gambar satu set ya. Monggo jenengan diskusikan gambar tersebut menceritakan tentang apa Bu, monggo. Nanti setelah selesai saya akan kasih waktu 4 menit ya Bu, 4-5 menit. Jenengan diskusikan gambar yang saya bagikan nanti itu menceritakan tentang apa, nonton ya. Nah ini tuh yang pasti tentang eksploitasi anak ini jenengan makanya ceritakan. Soalnya ini materinya berhubungan dengan penelantaran anak dan perlindungan terhadap anak maksud saya. Untuk sesi ini tentang akibat eksploitasi. Kelompokkan ini didiskusikan. Ini saya bagikan. Saya kasih waktu. Oke. Nah, sudah ya. Sudah 5 menit. Monggo. Dari kelompoknya Bu Susi tadi, maju, silakan maju satu. Menceritakan gambar tersebut tentang apa? Oke. Leres ya. Tepat sekali Bu ya. Gambar satu tadi itu menceritakan tentang anak usia SD Bu ya. Anak usia SD menjual koran Bu, kasihan banget ya. Masa anak seusia SD harus sudah bekerja ya. Bekerja menjual koran lagi Bu, keliling ke jalan-jalan membagikan koran atau menjual koran. Nah itu termasuk contoh eksploitasi Bu ya. Orang tuanya itu sama juga mengeksploitasi anak atau memanfaatkan anak di bidang ekonomi ya. Menjual koran. Nah dia di jalan ketemu anak seusianya sekolah ya Bu, anak usia sekolah. Dia membayangkan, Bu, seusia saya yang masih kepengen sekolah kenapa harus bekerja ya Bu. Nah kasihan sekali itu si anak seusianya, usia yang masih belajar dan bermain, kenapa harus bekerja. Nah itu renungan bagi kita Bu ya, sebagai orang tua. Anak itu di dalam usia anak itu masih terdapat hak-hak yang harus kita penuhi, yang wajib kita penuhi hak-hak tersebut. Jangan sampai kita memanfaatkan anak atau untuk mengeksploitasi anak ya. Itu si anak tadi usia SD menjual koran. Dia melihat anak seusianya pergi ke sekolah, betapa senangnya Bu ya. Ke sekolah itu kan selain belajar juga bertemu dengan temannya, bersosialisasi dengan teman, belajar dan bermain ya. Belum memikirkan tentang kebutuhan untuk kehidupannya ya. Nah kebutuhan untuk mencukupi kehidupan seusia dia kan tuh seharusnya masih ditanggung orang tuanya Bu ya. Tidak boleh anak seusia dia itu hak-haknya masih kita yang mencukupi, kita wajib mencukupi hak anak ya, harus wajib. Terus kelompoknya Bu Lia, monggo Bu Lia ceritakan ya tentang apa kelompok Bu Lia tadi, monggo.
nggih sami terus nggih. Juga sama tentang eksploitasi anak, ini temanya tentang eksploitasi anak Bu nggih. Untuk gambar yang kedua, anak seusia SD juga diajak bekerja oleh orang tuanya Bu nggih. Bekerja apa tadi? Tadi ngepuk watu. Nah, Bu. Apa jenenge? Ya gampangan ngepuk watu Bu, dari batu yang besar dipukul jadi kecil-kecil ya. Nah, itu ngepuk watu. Anak seusianya ya seharusnya masih sekolah diajak orang tuanya untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga Bu ya. Jangan sampai ya, kita semua ya seperti itu. Nah, dia karena selalu ikut bekerja orang tuanya, akhirnya dia kecapean ya Bu. Dia kecapean sakit ya, akhirnya sakit. Si anak itu akhirnya sakit, dibawa ke puskesmas. Ternyata di puskesmas itu dari tenaga medisnya atau dari dokternya bilang bahwa anak tersebut itu kecapean dan kurang gizi ya kan Bu. Anak tersebut capek dan kurang gizi. Anak seusia tersebut, apalagi anak cewek itu Bu nggih. Anak cewek itu dengan tenaga yang seperti apalah, anak sekecil itu cewek lagi, so dia diajak bekerja yang seharusnya itu untuk belajar Bu nggih, belajar bermain, bersosialisasi dengan temannya, malah diajak bekerja oleh orang tuanya. Betapa kasihannya anak tersebut nggih. Wis ngono terus kekesalan, akhirnya Bu nggih kecapean terus akhirnya sakit. Nah, itu termasuk contoh eksploitasi anak nggih, mempekerjakan anak atau membantu bekerja orang tuanya. Ya membantu, kalau membantu ala kadarnya, semisal nggih seusia anak SD diajak untuk membantu bersih-bersih rumah, semisal bangun tidur, merapikan tempat tidur nggih, atau diajari nyapu rumahnya masalah. Nah, itu malah mengajari disiplin anak ya, diajari dikit-dikit bekerja, tapi itu kan atas dasar tanpa paksaan. Nah, tapi kalau sudah seperti tadi yang digambar itu sudah enggak baik itu Bu, itu contoh eksploitasi itu Bu ya. Disuruh membantu pekerjaan orang tua yang seharusnya anak tersebut masih memiliki hak untuk belajar dan bermain. Selain dia diperas tenaganya oleh orang tua, gizinya juga tidak tercukupi ya, dikasih maem ala kadarnya, akhirnya dia juga sakit. Wis capek mame rak bergizi ra Bu. Wah kasihan banget ya, akhirnya dia sakit. Terus Bu ini ya, kelompok ketiga menceritakan tentang apa Bu? Monggo Bu ini. Oke. Ya, terima kasih nggih. Juga benar Bu nggih. Gambar ketiga itu seorang istri ditinggal suaminya. Katakanlah suaminya itu karena bosan nggih. Karena dia mungkin kemungkinan Bu dia meninggalkan keluarganya karena dia belum siap untuk berkeluarga. Nah, kenapa belum siap? Karena kemungkinan di gambar tersebut adalah Bu, orang si suami itu menikahnya belum cukup umur, dia belum memiliki kecukupan umur. Kalau semisal gitu orang yang belum cukup umur kok menikah, pasti dia akan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga. Dia masih cuek atau dia belum siap bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia akhirnya meninggalkan keluarganya. Sementara keluarga tersebut, istrinya itu mempunyai anak kecil anak kecil yang perlu dicukupi kehidupannya, kebutuhannya. Masih kecil butuh air, butuh susu asupan gizi susu atau ASI lah, minimal ASI ASI itu harus ASI yang bagus. ASI yang bagus diperoleh dari mana? Ya seperti tema yang kemarin Bu
harus bisa mencukupi gizi ibunya, nggih. Gizi ibunya harus tercukupi kalau mau ASINya baik, nggih. Nah, ternyata si suami tidak bertanggung jawab, malah pergi. Nah, terus akhirnya si ibu itu bekerja, Bu. Bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Dia bekerja dengan membawa anak kecil tersebut, membawa anaknya, nggih. Si ibu tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya dia bekerja sambil membawa si anak, nggih. Nah, ternyata walaupun sudah bekerja, kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Terus ada keluarga yang datang ke rumahnya. Dia ingin memungut anak atau ingin merawat si bayi itu. Akhirnya si ibu tadi yang ditinggalkan oleh suaminya menyerahkan anaknya ke keluarga yang datang tadi dengan harapan ibu tersebut anaknya akan lebih tercukupi kebutuhannya atau lebih terawat dari yang si perawat yang keluarga tadi, untuk kehidupannya akan lebih layak. Harapannya seperti itu, Bu, ya, si ibu tadi. Ternyata keluarga yang mengambil atau mengasuh anak tersebut malah menyewakan, Bu, ya, menyewakan kepada seseorang untuk diajak mengemis. Pun biasa, Bu, ya, jenengan madosi tiang atau melihat orang atau melihat pengemis dengan membawa anak kecil. Biasanya seperti itu, Bu, ya. Nek nggawa anak kecil kan otomatis, guys, bagi kita sebagai seorang manusia pasti akan merasa iba lebih luwih saake nek ana wong nggawa anak cilik terus seakan-akan dia itu lusuh, nggih, perlu bantuan. Lah itu sebagai manusia mesti kan awake dhewe lebih tergugah, nggih. Nah, akhirnya dong menehi uang, nggih, atau membantu si pengemis itu mengasih uang. Itu trik-trik, salah satu trik pengemis, Bu, nggih. Itu. Nah, betapa sialnya si anak itu, Bu, ya, sudah ditinggal ayahnya, terus dikasihkan ke orang, malah disewakan ke pengemis. Nah, itu jangan sampai, Bu, ya. Makanya kita, ya, sebagai orang tua, tolong nanti kalau kita mempunyai anak, usahakan itu kalau mau berumah tangga itu diperhatikan, Bu, ya, untuk kecakapannya. Semisal lihat dari umurnya, lihat sudah kemantapan bekerjanya, ya, aspek-aspek yang perlu dipenuhi sebelum berkeluarga itu harus tercukupi dulu. Jangan asal nikah kenyoh anakku wis nikahan daripada mau yamayu ngodolan iki. Ampun ngoten, jenengan sebagai orang tua lebih paham lah, ngoten nggih. Jenengan kan lebih berpengalaman dari saya. Ngoten nggih. Kalau mau menikahkan anak itu harus cakap, maksudnya sudah memenuhi semua kriteria untuk bakal berumah tangganya. Biasanya anak masih usia belum cukup umur untuk menikah, itu kan emosinya masih labil, Bu, nggih. Monggo diskusi lagi. Apa jenengan ajeng tanglet, monggo mau bertanya, enggak apa-apa. Nggih. Sampun nggih. Oke, sekarang lanjut ke sesi berikutnya.